tentunya, ada banyak juga teman-teman untuk persamaannya terkait tentang passing grade ya. Untuk passing grade ini masih sama. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi secara mendetail terkait perbedaan antara seleksi PTKK Guru tahap 1, kemudian tahap 2 dan juga tahap 3. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam alur seleksi PTKK Guru tahun 2021, di sini dibagi untuk seleksi itu bertahap, teman-teman. Yaitu yang pertama ujian seleksi tahap 1, kemudian ujian seleksi tahap 2, dan juga ujian seleksi tahap 3, serta yang terakhir adalah ada optimalisasi formasi. Nah, kira-kira bagaimanakah teman-teman untuk detail perbedaan antara seleksi P3K Guru tahap 1, 2, dan juga 3? Kalau misalkan kita lihat dari segi peserta, kemudian dari segi ketentuan pemilihan formasi, dan juga penentu kelulusan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, menjelang dibukanya untuk jadwal seleksi P3K Guru tahap 3, ini suatu hal yang menarik teman-teman terkait tentang apakah ada perbedaan antara tahap 3 ini dengan tahap-tahap sebelumnya, yaitu tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, di sini teman-teman yang tentunya kita ingin mencari tahu ya. Nah, ini adalah yang pertama mulai dari peserta, siapa saja yang bisa mendaftar. Kemudian untuk ketentuan pemilihan formasinya itu bagaimana, dan juga untuk penentu kelulusannya ini bagaimana, teman-teman. Oke, sobat-sobatnya kita akan mulai dari sekarang ya. Nah, di sini kita bahas mulai untuk yang seleksi P3K Guru tahap 1, teman-teman. Nah, di sini untuk seleksi P3K Guru tahap 1, kalau misalkan kita lihat dari segi peserta, untuk peserta seleksi P3K Guru tahap 1, ini adalah terdiri dari guru honorer ex THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri, teman-teman. Jadi untuk ujian tahap 1 kemarin, itu sebatas diikuti oleh 2 kategori peserta ya, yaitu ex THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri. Makanya bagi teman-teman guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG, meskipun dulu pada bulan Juli sudah membuat akun, namun tidak bisa memilih formasi dan juga tidak bisa ujian di tahap 1, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk ketentuan pemilihan formasi yang di tahap 1 kemarin ini sambil kita flashback ya, teman-teman. Ini adalah pemilihan formasi ini dalam satu instansi yang sama, teman-teman. Nah, ini untuk yang di tahap 1 kemarin. Jadi kalau misalkan saya itu di instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, maka saya boleh melamar yang ada di Kabupaten Ngawi, teman-teman. Tidak bisa saya lintas kabupaten ya atau kota. Atau teman-teman yang mungkin di bawah naungan provinsi seperti SMK dan juga SMA itu adalah dalam satu provinsi yang sama. Kemudian jika dilihat dari pemilihan formasi di sini terdiri dari XTHK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri, maka di sini ada ketentuan, teman-teman, yaitu jika di sekolah induk ada formasi, maka guru honorer tersebut wajib memilih formasi di sekolah induknya. Kalau misalkan teman-teman tidak memilih di sana, itu kan kemarin nggak bisa ya ikut tes P3K yang tahap 1, teman-teman. Kemudian jika sekolah ini tidak membuka formasi, barulah teman-teman bisa memilih formasi di sekolah lain. Meskipun demikian, untuk penentu kelulusannya yang tahap 1 kemarin, ini adalah teman-teman ada prioritas guru induk, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di sekolahnya itu nggak ada formasi, kemudian mendaftar formasi di sekolah lain, itu jika guru induknya di sana ada dan formasinya lebih, kan kita bisa mendaftar. Kalau misalkan guru induknya nggak lulus, maka kita nggak bisa lulus, teman-teman, yang dari non induk ya. Kemudian dari peserta non induk ini hanya dapat mengejar passing grade saja, teman-teman. Jadi untuk di tahap 1 kemarin, bagi teman-teman yang tidak ada formasi di sekolah induknya, maka bisa memilih formasi di sekolah lain, namun hanya bisa mengejar passing grade saja karena tidak dapat mengisi formasi. Kecuali untuk formasi yang dilamar itu tidak ada guru induknya. Ini teman-teman bisa lulus ya kemarin di tahap 1. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang P3K Guru di tahap 2, teman-teman. Nah, ini untuk P3K Guru tahap 2, ini kan kemarin kalau misalkan flashback ya, ini kan masih dalam tahap jawab sanggah, teman-teman.
Untuk hasil finalnya nanti ini adalah, pada tanggal 31, Desember. Terkait tentang pemberkasan nanti apakah lanjut atau nanti menunggu, kita pantau, setelah tanggal 31 Desember. Kalau mengingat dari teman-teman yang lulus di tahap satu kemarin, ini saat ini sudah bisa ya untuk, teman-teman itu mengisi daftar riwayat hidup, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada seleksi P3K Guru tahap 2, pesertanya ini bertambah teman-teman kemarin, yaitu selain dari guru honorer X-THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus di, tahap satu, entah itu karena kalah perengkingan atau tidak lolos passing grade, ini bisa memilih formasi kembali di tahap 2. Nah, pesertanya ini adalah ditambah yaitu guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Nah, ini untuk lulusan PPG dan guru sekolah swasta ini bisa mengikuti seleksi P3K Guru 2021, ini mulai tahap 2 ya. Nah, ini. Kemudian untuk ketentuan pemilihan formasinya, ini adalah kemarin peserta bebas memilih formasi dalam satu instansi, kemudian tidak ada guru induk dan non induk, teman-teman. Jadi di tahap, 2 kemarin itu kita bisa, bebas memilih formasi, asalkan masih dalam satu instansi yang sama. Kemudian perbedaannya antara tes tahap 2 dan tahap satu itu adalah tidak ada prioritas guru induk ya, jadi tidak ada istilah guru induk dan juga non induk. Kemudian untuk penentu kelulusannya, ini adalah tidak ada prioritas kelulusan, yaitu untuk guru induk maupun non induk. Jadi, meskipun di situ ada guru induknya yang mendaftar, kita non induk, kalau misalkan nilai kita lebih tinggi dari, guru induknya dan kita lolos passing grade, maka kitalah yang akan lolos dan juga bisa mengisi formasi. Entah itu di sini berasal dari XTHK 2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, maupun juga lulusan PPG. Jadi untuk penentu kelulusan berdasarkan ranking ya, tahap satu dan tahap 2. Jadi bagi teman-teman yang lolos passing grade, di tahap satu lolos passing grade, tahap 2 lolos passing grade, asalkan memilih, satuan pendidikan yang sama dan formasi jabatan yang sama, maka nilainya bisa dipakai kembali. Dan yang diambil untuk penentu kelulusan, rankingan itu adalah nilai yang tertinggi, baik itu dari tahap satu maupun tahap 2. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat pada Permendikbud, yaitu terkait tentang seleksi P3K Guru yang tahap 3 itu bagaimana sih untuk perbedaannya? Apakah sama dengan tahap 2 ataukah bagaimana perbedaannya secara mendetail? Itulah seperti ini, teman-teman. Yaitu di sini untuk seleksi P3K Guru tahap 3. Nah, ini untuk pendaftarnya, pesertanya ini adalah sama ya, sama dengan di tahap 2. Jadi pesertanya adalah guru honorer X-THK 2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG yang tidak lulus di seleksi, tahap satu dan juga tahap 2. Ini bisa kembali memilih formasi ya, untuk formasinya nanti harus sesuai dengan serdik dan atau ijazah yang kita miliki, teman-teman. Kemudian untuk ketentuan pemilihan formasinya, ini adalah peserta bebas memilih formasi dalam, dalam lintas instansi, teman-teman. Jadi peserta ini bebas memilih formasi lintas instansi di seluruh Indonesia. Asalkan apa? Asalkan sesuai, linear ya dengan ijazah dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki. Kemudian di sini juga untuk P3K tahap 3 tidak ada istilah guru induk dan juga non induk. Kemudian untuk penentu kelulusannya ini adalah tidak ada prioritas untuk guru induk lagi. Jadi semua bebas, yang penting ini adalah penentu kelulusannya berdasarkan ranking ya, dari ranking tahap satu, tahap 2, dan juga tahap 3. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk passing grade itu dibagi menjadi 3 ya, ada P1, kemudian ada P2, dan juga ada P3. Jadi yang nanti lulus dan mengisi formasi ini adalah tidak ada prioritas lagi, entah itu induk atau non induk, yang penting dapat nilai tertinggi. Kalau ada P1 dalam satu persaingan formasi, maka P1 yang lulus, kalau enggak ada barulah P2, kalau enggak ada baru P3. Sesama P1 pun lolos passing grade dalam satu persaingan formasi, itu nanti juga akan di-ranking ya, P1 yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, itulah teman-teman terkait tentang detail perbedaan terkait tentang untuk seleksi P3K Guru tahap satu, tahap 2, dan juga tahap 3. Kemudian kalau misalkan kita melihat pada persamaannya, tentunya, ada banyak juga teman-teman untuk persamaannya terkait tentang passing grade ya. Untuk passing grade ini masih sama antara tahap satu, tahap 2, tahap 3, passing grade-nya tetap sama ya, yaitu yang berlaku untuk, P1, P2, P3 itu. Kemudian terkait juga tentang afirmasi, afirmasi juga masih sama teman-teman untuk tahap satu, tahap 2, dan juga tahap 3. Nah, ini teman-teman.
Demikian semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.